Tuhan, kita sebagai pemimpin, kita sebagai bawahan, kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat, suami istri, kita bisa saling sehati seperti visi dan misi gereja kita ini, untuk menjadi sehati dalam keluarga Kristus. Kita minta malam hari ini kepada Tuhan, berikan hati yang lemah lembut, berikan hati yang sehati, dan kita bersyukur karena atas penyertaan Tuhan
Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami menikmatinya dengan luar biasa, sebab kami sadar Tuhan semuanya berasal yang daripada-Mu. Semuanya Tuhan berada dalam rancangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembali Tuhan mempersiapkan hati kami, telinga kami Tuhan, pikiran kami dan hati kami Bapa, untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami mau seturut dengan firman-Mu, untuk kami mau belajar tekun dan sehati melakukan firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan di dalam firman-Mu ada sumber pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saat ini kita sudah pada hari 3. Kita berdoa pengurapan daripada Roh Kudus. Kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan kita harus yakin, kita harus benar-benar melihat bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan selalu memberikannya yang terbaik. Jadi kita jangan bingung, jangan kita menjadi banyak pertanyaan apabila dalam setiap kehidupan kita merasakan terhimpit. Kita merasakan saat ini adalah saat yang kita merasakan semua kebingungan, terhimpit. Tetapi satu hal yang Tuhan berikan adalah harus tenang. Kehidupan kita harus tenang, sebab kita sudah tahu yang namanya kegenapan firman Tuhan. Sebab kita sudah jelas saudara mendengar bahwa kita sudah warga surga. Jadi tahap kita, saya mengulang kembali, tahap kita bukan memikirkan kita masuk surga atau tidak, tetapi bagaimana kita mau melakukan firman-Nya sehingga semuanya ada di dalam rancangan daripada Tuhan. Mari kita membuka di 1 Yohanes Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Kita baca secara bergantian. Perikopnya adalah antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahui. 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijadikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam
di dalam judul perikopnya adalah Kristus. Jadi kita sudah mengetahui bahwa tanda-tandanya sudah jelas. Tanda-tandanya sudah jelas. Ya, kita bisa melihat penyakit demi penyakit semakin bertambah. Kita tidak mengerti lagi apa setelah virus corona ini, kita tidak mengerti. Tetapi satu hal yang Tuhan sudah berikan ketenangan dalam kehidupan kita adalah warga surga. Amin. Itu adalah satu hal yang pasti. Jadi mengapa Tuhan tuntut iman kita untuk melakukan firman-Nya? Supaya saat Tuhan sebelum menyerahkan dunia ini kepada kuasa kegelapan seutuhnya, Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita. Tubuh kita yang hina diubah menjadi tubuh kemuliaan. Maka dari saudara, mari kita penuh dengan rasa percaya penuh, dengan keberanian kita untuk melakukan firman Tuhan. Keberanian kita bukan ditunjukkan dengan kita melawan orang lain, menindas orang yang lemah, bukan itu keberanian kita. Keberanian kita yang sesungguhnya di dalam Kristen adalah keberanian kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang supaya kita bisa mengerti, itu yang Tuhan tuntut supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi langkah keberanian hidup kita. Seperti ayat 18 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kita bisa melihat banyak orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita nggak usah lihat saat-saat ini, sudah dari dulu kita dapat melihat. Ya, saya tidak usah sebutkan. Tetapi adalah kita lihat bahwa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan, itulah golongan ini. Tetapi lebih ditekankan lagi oleh firman Tuhan di ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dalam artian orang yang tidak sungguh-sungguh, jangan-jangan kita sendiri, jangan-jangan saya juga. Kalau saya tidak membereskan diri di hadapan Tuhan, saya tidak membereskan diri di hadapan manusia, jangan-jangan saya sendiri juga antikristus. Dalam artian saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kita tidak mau melakukan keberanian dalam melakukan firman Tuhan, kita sendiri akan mengalami yang namanya. Jadi dalam pengertian antikristus, bagaimana kita mau dididik oleh firman Tuhan sehingga kita tidak masuk dalam golongan antikristus. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa tanda-tandanya sudah banyak. Ya, sekarang apa yang tidak dilakukan saudara? Satu perintah, satu dunia. Ya, saat ini masih dalam tahap virus corona. Kita masih belum lihat dalam tahap-tahap yang lain. Kita tidak mengerti hari-hari esok apa yang terjadi. Tapi itulah tanda-tanda yang mengingatkan kehidupan kita pada firman yang kita baca, bahwa semuanya harus terjadi. Firman Tuhan berkata semuanya harus terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, kita adalah warga surga. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita adalah warga surga. Dalam artian kita akan ditinggalkan. Nah, sebuah pertanyaan, siapa yang tertinggal? Bagaimana sikap yang tertinggal? Itu adalah sebuah pertanyaan yang kita bisa harus jawab, saudara. Di dalam kitab Tuhan dikatakan, bagi yang tertinggal, yang tidak terikut dalam pengangkatan, disitulah kita akan diuji. Dengan apa? Penyiksaan, dengan ancaman, dengan kelaparan. Karena jelas saudara, kalau kita tidak mengakui antikristus, kita tidak menyangka Tuhan Yesus, maka kita tidak mati. Kalau kita tetap berada di dalam iman kepada Kristus, kita akan mati. Kita akan mati. Entah dengan bagaimana kita meninggal. Tapi itu adalah ujian. Itu adalah sebuah rahasia firman Tuhan. Kalau kita tertinggal, kalau kita tidak ikut dalam pengangkatan, maka kita harus mempertahankan sampai darah itu. Karena apa? Itu adalah konsekuensi. Firman Tuhan sudah jelas, tegas. Jadi kenapa kita harus diingatkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kita harus menjaga kehidupan kita, waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan datang, pengangkatan itu datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu.
Jadi di situ rahasia. Jadi jangan kita buka tentang firman Tuhan bahwa dia dalam hidup ini dianggap sama aja, percaya Tuhan sama enggak. Ada bedanya. Saat kita percaya Tuhan Yesus, ada kemenangan dalam kehidupan ini. Amin. 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 Sebelum kita meraih kemenangan pasti ada peperangan dulu. Tetapi kita peperangan bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Kalau ada orang-orang yang mengaruhi hidup kita untuk menjadi tidak rohani yang jauh daripada Tuhan, kita harus perangi bukan dengan fisik kita, tetapi dengan roh. Ya. Lalu kalimat berikutnya, di ayat 19. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Sudah jelas, jika orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memulai menjadi antikristus karena kurang kesungguhan mereka, firman Tuhan mengingatkan kalau mereka sungguh-sungguh, mereka tidak akan masuk dalam antikristus. Firman Tuhan mengingatkan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Apa saudara? Supaya menjadi nyata dalam arti perbedaan orang yang sungguh-sungguh di dalam dia sama orang yang tidak melakukan itu. Pasti saudara, dalam kehidupan bersekolah saja kalau kita sekarang sudah keren namanya kelas unggulan sama kelas yang belum bukan unggulan. Kalau kelas unggulan ini dicari dari nilai yang bagus-bagus, reportnya atau rapotnya yang bagus-bagus, sehingga dibilang kelas unggulan. Dengan harapan supaya dengan siswa atau siswi yang berada dalam kelas unggulan ini dapat membawa nama sekolah lebih baik. Pasti juga berbeda saudara dalam kehidupan kita. Kalau iman kita yang sungguh-sungguh sama iman kita yang setengah-setengah, suam-suam ukur, pasti berbeda. Ya, hasilnya pasti berbeda. Dalam secara duniawi saja kita bisa melihat sekolah yang istilahnya membuat kelas unggulan adalah supaya nama harum dapat dikenal, dapat diperluas lagi. Apalagi kehidupan kita, kalau iman-iman kita yang tetap berada di dalam hal yang benar, percaya Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Firman Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang sanggup. Amin, saudara. Amin. Dalam hukum pernikahan, kalau Tuhan sudah mempersatukan di dalam pernikahan, tidak ada manusia yang dapat menceraikan. Itu sudah kepastian hukum tegas. Ya. Lalu kalimat berikutnya, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Apa artinya pengurapan? Pengurapan itu ya, seperti yang saya kemarin malam saya sampaikan. Pengurapan bukan berarti dengan bahasa Roh Kudus. Bahasa Roh bukan. Bahasa Roh itu adalah karunia. Perlu kita kasih catatan. Kenapa? Kita mungkin bisa melihat, bahasa Roh Kudusnya keren banget, ya di atas mimbar bahasa Rohnya luar biasa. Tapi ternyata kita lihat seorang penipu. Ada bosnya. Maka dari itu saya mengumumkan tadi, jangan kita kecewa. Kita lihat pada firman. Kita lihat daripada firman yang kita harus bawa dalam firman. Jadi arti kata dari pengurapan artinya adalah bahwa kita sudah menerima pengurapan. Kehidupan saya yang berkumpul pada malam hari ini, kita di tempat ini, kita menerima pengurapan daripada Tuhan. Saat kita mau melakukan hal yang benar, berarti itu hidup kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Ya. Saat kita mau di tengah-tengah terhimpitnya situasi, kita tetap melihat kebenaran firman Tuhan, berarti kita diurapi. Jaga pengurapan itu. Dalam hal berpacaran, karena kita harus menjaga kekudusan. Ya, menjaga kekudusan di dalam masa pacaran itu sangat penting. Saat kita menjaga itu sampai pernikahan kita, sampai Tuhan berkati melalui hamba-Nya, disitulah kita ada. Maka dari saudara tadi kita membaca pesan dari firman Tuhan, jangan kita membukakan Roh Kudus. Karena
pengurapan itu akan berkurang dalam kehidupan kita kalau kita melupakan Roh Kudus. Ya, maka dari itu pacaran kita harus pacaran kudus, pernikahan kita harus pernikahan kudus, pekerjaan kita harus pekerjaan kudus. Karena disitulah yang mengoptimalkan pengurapan dalam kehidupan kita. Pengurapan bukan berarti dari denominasi gereja, ya, bukan karena HKBP, bukan karena Katolik, bukan karena tersebut, tidak. Pengurapan itu terjadi, dikatakan saudara, kita baca kembali di ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semuanya mengetahuinya. Semua berarti bagi pada pribadi yang mau melakukan firman Tuhan. Bukan kita lihat dari Pantekostalnya atau karismatiknya, ya, dari ortodoknya, bukan itu. Tapi bagaimana pribadi lepas pribadi melakukan firman Tuhan, maka pengurapan itu ada dalam hidup. Ya, jadi mungkin kita pernah mendengar, wah, kalau karismatik diurapi. Tidak. Bagaimana kita melakukan? Tuhan tidak mengatakan di sini dari orang yang karismatik atau tidak, tapi Tuhan menyatakan semua orang yang mau mengetahui kebenaran. Ya. Lalu kalimat berikutnya di ayat 21, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Firman Tuhan mengatakan antikristus itu ada bukan mereka tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati, mengalami dendam, yaitu apa, saudara, tuduhan daripada si iblis mereka lakukan, sehingga mereka menjadi antikristus. Ya, kalimat berikutnya ayat 21, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada yang dusta yang berasal dari kebenaran. Jelas. Ya, mari kita jaga kehidupan kita sampai Tuhan mengangkat kehidupan kita. Kita jaga kehidupan kita, iman kita sampai Tuhan memanggil kita kembali. Ya, pengangkatan itu ada dua, saat kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, kalau mungkin kita sudah nanti ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan itu pengangkatan. Tapi pengangkatan juga dalam artian saat kita hidup tiba-tiba Tuhan angkat. Yang tertinggal hanya baju dan itu tertulis juga dalam Alkitab. Di mana seorang suami istri tidur bersama-sama, tetapi satu diangkat, satu tertinggal. Ini sebuah gambaran bahwa semuanya akan terjadi. Orang akan melihat kita ada di toko, tiba-tiba sangkakala Tuhan itu berbunyi, tiba-tiba kita diangkat. Jangan sampai kita tertinggal. Firman Tuhan yang sudah kita pegang ini ada. Amin. Amin. Semua patut tidak baik. Jangan kita tinggalkan ini. Lalu kalimat berikutnya ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ayat 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Artinya, saudara, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang kita baca, kita harus mempunyai kebiasaan, saudara, saat membaca firman Tuhan jangan diam, tapi kita harus baca. Supaya apa? Barang siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Iman timbul karena mendengar. Jadi firman Tuhan itu sudah jelas menuntut. Jadi dikatakan ayat 24, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Kalau kita masih mengingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman adalah firman itu di dalam diri kita sebagai manusia. Itu ada dalam hidup kita. Sejak kita percaya dipilih oleh Tuhan, kita menerima, memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus, maka firman itu tinggal dalam hidup.
Firman Tuhan juga yang kita baca pada hari Kamis kemarin, firman itu ada di dalam mulut kita. Firman itu ada dalam hati kita. Firman itu dekat dalam hidup. Jadi apa yang kita tidak, istilah kata kita, jangan sampai kita ngomong, saya nggak tahu firman itu. Jangan sampai. Tuhan memberikan fasilitas itu semua dengan baik. Lalu firman kalimat berikutnya, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam kamu. Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang percaya kepadamu, maka kita akan ada di dalam hidup. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Anak, maka akan bertemu dengan Bapa. Sudah mengingatkan kita. Karena kasihnya kepada kita, maka Bapa mengaruniakan Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk ada dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita, menjadi teladan sampai mati di atas kayu. Jadi apa? Bukti sudah jelas. Ayat 26, semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Akan banyak saudara orang yang menyesatkan kita. Maka dari itu yang tadi saya contohkan, ya kalau kita ada masalah, selesaikan. Jangan kita curhat kepada orang lain. Ya, walaupun orang yang di dalam kita sendiri, orang yang percaya kepada Yesus, tapi kalau dia tidak dewasa rohani, akan menyesatkan hidup kita. Udah, tidak gereja aja. Ya, tidak diselesaikan. Itu dosa tidak. Saudara, kalau kita tidak menyelesaikan, kita tidak berdamai, kita tidak berjebak dalam lokal. Dengan dampaknya kita berpindah ke itu adalah hal yang sama. Langkah yang sama. Bukan berarti seorang hamba Tuhan atau gembala sidang takut domba-dombanya bilang tidak, saudara. Tapi itu benar firman Tuhan. Benar firman. Ujian firman Tuhan. Jadi kita harus dewasa. Harus dewasa. Ya, menyesatkan. Mungkin menyesatkan kita dengan apa, saudara? Dengan masa lalu kita. Mungkin kita merasa, oh aku dosa gak dianggap. Tiba-tiba ada orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Dia itu karena dosamu dulu, masa lalu itu. Itulah orang yang menyesatkan kita. Padahal firman Tuhan berkata, masa lalu itu tidak ada gunanya. Tapi marilah berjalan bersamaku masa depan yang penuh harapan. Tuhan aja tidak melihat masa lalu kita. Ya. Seperti yang disalibkan dua penjahat dan Yesus mengatakan, Yesus mengatakan kepada yang sebelah kanan, karena kau mengaku nama, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Ya kan? Dan penjahat sebelah kanan mengatakan, hai Yesus, anak Raja, engkau yang benar. Mengakui. Yesus mengatakan apa? Bukan nanti, tapi saat ini engkau bersama-sama di taman Firdaus. Kita berusaha menjaga iman kita dan kita menjadi gampang membangun rohani orang-orang yang belum percaya, membangun rohani orang-orang yang sudah jauh. Lalu ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Amin. Yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Artinya, saudara, bukan kita cukup dibaca di rumah saja firman Tuhan, kita tidak usah ke gereja, tidak usah dengar pengajaran orang lain. Tidak. Artinya itu, saudara, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Artinya itu bersangkut paut dengan ayat 26. Ya, orang-orang yang menyesatkan kita pasti seperti mengajar. Ya kan, saudara, kalau kita curhat, kita ada keluh kesah nih, lalu kita curhat dengan seseorang, ya, padahal orang itu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sepertinya kita dituduh, kamu jangan begitu, udah daripada capek hati, ya kan? Kalau kita diomongin jangan capek hati, kayak kita sudah diajar kan, saudara. Kayak
Padahal dalam hal yang salah, tidak sesuai firman Tuhan. Udah, dengan sakit hati kamu. Udah. Tidak usah disapa orang itu sudah. Nanti kalau nyapa kamu tambah salah. Ada orang seperti itu sudah. Ya. Padahal sebenarnya firman Tuhan sudah berkata selesaikan. Itu firman Tuhan. Apalagi saudara contohnya, seolah-olah kita diajar oleh orang lain, tapi padahal kita dimasukkan dalam hal yang sesat. Saat kita mungkin sudah setia kepada Tuhan, lalu kita terjadi masalah, terjadi sakit penyakit, terjadi apapun, nah kita, ya itu kan, aku udah bilang, makanya kerja keras kamu, sudah, nggak usah, buktinya Tuhan nolong, enggak kan? Mana? Uang yang kamu kumpulin habis kan? Apa yang kamu dapat setelah kamu berkorban untuk Tuhan? Tidak ada kan? Tidak ada. Seolah-olah mengajar, saudara, tetapi menyesatkan. Ya. Jadi ayat 20 jadi katakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Bukan berarti kita tidak harus ke gereja. Ya, tidak usah dengar kata hamba Tuhan. Ya. Gak usah dengar nasihat dari orang yang cinta dengan Tuhan. Tidak, saudara. Artinya kita jangan sampai diajar sama orang lain yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ada loh saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi dia datang kepada dukun. Ada. Malah lebih melakukan apa yang menjadi kehendak dukunnya daripada kehendak Tuhan. Ada. Dari pengurapan. Jadi pengurapan itu lengkap dalam kehidupan kita. Pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu yang melengkapi kehidupan kita. Untuk kita mengerti, untuk kita mau melakukan iman yang mau dituntut melakukan firman. Iman yang seturut dengan firman. Ya, jadi lakukanlah itu dengan setia. Karena kita tidak tahu kapan nanti Kristus, kapan Tuhan berikan dunia itu kepada kuasa kegelapan semesta. Lalu kalimat berikutnya, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tinggal di dalam. Dikatakan tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu. Kalau kita tentang pengajaran, kita banyak saudara saat ini, ya orang-orang dengan mudah memviralkan. Contoh saudara yang saya bukan mengulang kembali, tetapi itu yang memang sudah terviralkan tentang persepuluhan, tentang persembahan sulung, ya tentang Allah Tritunggal, ya yang sempat kita pernah dengar bahwa Yesus itu bukan Tritunggal, tapi Yesus itu Dwitunggal. Seolah-olah pengajarannya benar. Lebih baik kita gak usah ngasih perpuluhan gereja, tapi kita ngasih saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada saudara. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Saat ini orang dengan mudahnya menghakimi firman Tuhan, mengolok-olok firman Tuhan. Tapi kita beda dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita firman Tuhan dinista, biarlah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mengingatkan. Kita nggak usah menghakimi orang itu, kita nggak usah memukul orang itu, nggak usah. Kita berdoa atas nama itu supaya bertobat. Amin. Amin. Itu yang kita lakukan. Kita nggak usah. Firman Tuhan nggak usah dibela, tapi firman Tuhan yang harus dilakukan. Firman Tuhan ini tidak usah dibela, itu sudah hak Tuhan. Tuhan sudah mengatakan pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak. Dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kita jangan menyia-nyiakan pengurapan yang daripada Tuhan. Ya, jangan menyia-nyiakan pengurapan daripada Tuhan. Mari kita seturut dengan Tuhan. Jangan kita terdoktrin bahwa pengurapan itu masih ada bahasa roh. Bahasa roh karunia.
Tidak bisa. Maka dari itu firman Tuhan berkata, 5 roti dan 2 ikan, sisa 12. Lakukanlah firman-Nya. Maka kita tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah rugi kita taat sama Tuhan. Tidak akan pernah rugi kalau kita setia sama Tuhan. Tidak akan pernah rugi kalau kita berkorban. Ayo saudara, kita satu hati kita. Kami melihat cara kerja-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat pengurapan-Mu, buat urapan-Mu Tuhan, buat jamaah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman-Mu Tuhan yang menjadi langkah terang kaki kami, menjadi langkah terang bagi pikir kami Tuhan, menjadi langkah terang bagi sikap hati kami. Biarlah Bapa, hari-hari depan kami percaya, hari-hari depan kami penuh harapan. Hari-hari depan kami Tuhan penuh dengan kepastian yang daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Kami tidak ingin Tuhan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kami tidak ingin Tuhan menjadi orang yang bodoh, tapi kami ingin Tuhan menjadi orang yang berhikmat, yang dipenuhi dengan hikmat yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sangat mengucapkan syukur. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa bagi negara kami Tuhan, yang saat ini sedang dilanda Tuhan wabah virus corona. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan stop Tuhan. Kami katakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti pada angka 20.000 Tuhan. Angka kematian juga Tuhan. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Stop Tuhan angka kematian. Tetapi yang semakin bertambah adalah angka kesembuhan. Kami percaya Tuhan karunia terjadi, karunia kesembuhan terjadi Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi pada saudara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Kau Tuhan juga memberkati dari tenaga-tenaga medis, dari orang-orang yang merawat yang pasien-pasien yang sedang sakit Tuhan tentang virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau yang memberkati mereka Tuhan. Kau yang memberkati dokter-dokter, perawat-perawat, bidan-bidan Tuhan, semuanya Tuhan yang terlibat dalam perawatan untuk tenaga medis Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka Tuhan kekuatan, Engkau berikan mereka Tuhan kesabaran, Engkau berikan mereka Tuhan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik. Mereka dapat melayani pasien-pasien dengan terbaik, sehingga akan kesembuhan akan semakin terus bertambah dan bertambah. Terima kasih Bapak. Kami Tuhan merasakan takut, tetapi satu hal yang kami tahu, kebenaran firman itu sudah jelas bahwa semuanya harus terjadi, bahwa semuanya harus tergenapi. Tetapi satu hal yang pasti, kami adalah warga surga. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah pasti mencatat dan mengingatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat presiden kami, buat wakil presiden kami Tuhan, buat menteri-menteri Tuhan yang terlibat di dalam urusan ini Tuhan, urusan bagi negara kami Tuhan. Biarlah semuanya Bapak Engkau kuatkan Tuhan, baik juga Tuhan DPR dan MPR Tuhan, RT, RW, kepala desa, bupati, gubernur Tuhan, yang ada di negara Indonesia ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, bukakan jalan keluar Tuhan, kuatkan mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga wabah ini bisa selesai, badai bisa lewat. Dipercaya Tuhan, kami juga melihat firman, membaca firman. Saat badai itu terjadi, murid-muridnya tidak membangun rasa kepercayaan, tapi murid-muridnya membangun Kristus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, di manakah kepercayaan? Saat itu juga iman kami diuji, pembuktian ibadah sejati kami diuji, untuk kami sungguh-sungguh, untuk kami menghormati dan menghargai apa yang Kau berikan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara-negara lain yang ada di dunia ini, yang sedang saat ini juga melawan virus corona. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan Tuhan. Kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus angka kematian dan angka yang terinfeksi. Hanya di dalam nama Yesus terputus. Yang semakin bertambah adalah angka kesembuhan di negara-negara di dalam dunia yang sekarang ini sedang melawan virus corona ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negara demi negara yang ada dalam dunia ini, dari presiden, wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana menteri, sampai menteri-menterinya semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, baik juga tenaga medis Tuhan yang ada di negara-negara di dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada. Terima kasih Bapak, sebab kami tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Juga berdoa untuk kota seperti ini Tuhan, kuatkan sehingga jumlah yang saat itu kabar yang reaktif adalah 21 orang, yang positif 6 orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, patahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada Tuhan yang menambah positif Tuhan, angka positif yang ada di kota seperti ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh berserah kepada-Mu, biar semuanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa selanjutnya saya serahkan kepada Ibu.
Bapa di surga, kami sebagai gembala sidang selalu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau urapi di hati mereka dengan darah-Mu, tiang-tiang hati mereka Tuhan. Pengurapan yang daripada Engkau sehingga al-maut lewat ya Bapak, itu yang pernah dialami bangsa Israel. Begitu pun Tuhan bersidang jemaat pada pagi ini ya Bapak. Kami naikkan mohon belas kasihan-Mu senantiasa turun dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan, yang mengeraskan hati hancurkan hati mereka untuk setia dan beribadah pada akhir zaman ini Tuhan. Mari melalui Tuhan Yesus, oh Tuhan, virus corona ini ya Bapak, supaya kami diinsyafkan segala keangkuhan kami, segala kesombongan kami, segala daya kami Tuhan, semuanya tidak ada gunanya di hadapan Engkau, melainkan biarlah Tuhan insyafkan kami untuk lebih dekat kepada Engkau, dan roh takut turun terus dalam kehidupan kami. Segalanya yang kami miliki akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami mengucapkan syukur selalu. Masih ada orang dan hamba Tuhan yang mau menerangkan firman-Mu Tuhan, rahasia firman-Mu yang Kau bukakan berjemaat di tempat ini, untuk diberikan kepada kami sekalian sedang berkesadaran untuk merendahkan hati, mencari akan kuasa, mencari akan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga urapan yang daripada Engkau nyata merema di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya terimalah kasih kami dengan Roh Kudus yang sebentar kami akan pulang, Engkau pimpin kami, tibakan kami ke rumah kami masing-masing. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kembali menjemput kami dalam